Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandu Pratama Lakuana dengan stambuk F552 2530010. Program studi Magister Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas saya yang berjudul Deteksi Anomali Nilai Dosen Menggunakan Model Ganomali. Di sini terlihat beberapa kode menggunakan Python. Yang pertama, beberapa import library seperti Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data. Terus min-max scaler itu untuk normalisasi fitur. TensorFlow dengan Keras itu membangun model deep learning. Terus adapun dataset yang saya gunakan itu berasal dari dataset Open University Learning Analysis dataset yang saya dapatkan di UCI. Di sini saya sudah melakukan merge dataset di dataset OULAD. Di sini sudah saya gabung, kemudian file tersebut saya load. Kemudian adapun untuk tahap kedua yaitu pemilihan fitur yang bertipe numerik saja. Di sini saya menggunakan attendance count, meeting observers, terus average click per meeting, score, web, dan class size. Nah, untuk date registration itu karena dia fitur tanggal, saya konversi ke numerik. Kemudian yang ketiga itu untuk cleaning data. Nah, di cleaning data itu beberapa fitur itu harus numerik, konsisten, dan bebas dari missing value. Nah, ini gunanya agar nantinya bisa stabil pada saat training. Kemudian saya lakukan scaling. Di sini saya menggunakan min max scaling. Itu alasannya karena output generator memakai sigmoid 0,1. Kemudian tanpa scaling GAN tidak akan konvergen. Kemudian saya melakukan split data yang digunakan untuk stabilitas training dengan validitas distribusi data. Ini di bagian sini. Kemudian untuk arsitektur model di bagian ini itu adalah generator. Itu berguna untuk belajar merekonstruksi data normal, bertindak sebagai autoencoder. Kemudian ini untuk diskriminatornya, itu perannya untuk membedakan data asli, data hasil rekonstruksi generator. Jadi maknanya itu data yang tidak wajar akan dianggap fake like. Kemudian saya melakukan training GAN itu agar belajar membedakan data asli dan data rekonstruksi. Kemudian lakukan training generator, dan terakhir itu perhitungan anomali skornya. Terakhir adalah outputnya
nanti akan berbentuk OULAT anomali score. Datanya seperti ini. Kemudian dari hasil training saya menggunakan sampai 50 epoch. Dari output yang dihasilkan kita bisa melihat loss-nya, diskriminator loss-nya itu sekitar 0,69 sampai 0,72 seperti ini. Nah, ini normal dan sehat untuk anomaly detection. Artinya diskriminator tidak terlalu pintar, generator tidak terlalu buruk. Keduanya berada dalam adversarial dan equilibrium. Nah, untuk loss-nya, generator loss-nya berada di sekitar 0,59 sampai 0,61, cenderung naik perlahan. Jadi generatornya makin sulit menipu diskriminator. Nah, ini baik untuk anomaly detection karena kita tidak ingin generator terlalu sempurna. Kalau generatornya terlalu sempurna, semua data nanti dianggap anomali. Anomalinya akan hilang. Kemudian tidak ada NaN. Nah, dari hasil modelnya, model Ganomali berhasil dilatih menggunakan dataset OULAT sebagai baseline. Proses training stabil dengan nilai diskriminator loss berkisar 0,69 sampai 0,72. Generator loss bersekitar 0,59 sampai 0,61 tanpa indikasi mode collapse. Adapun hasil deteksi anomali, model berhasil mengidentifikasi mahasiswa dengan kehadiran rendah namun tinggi, nilai lulus yang tidak konsisten dengan performa histori, kemudian terakhir pola penilaian dosen yang menyinggung antar semester. Nah, itu mungkin saja beberapa penjelasan dari saya. Saya akhiri. Terima kasih.